Pal, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman di sini yang sedang menyaksikan podcast perdana dari BMPPNS. Di sini bintang tamunya sangat hebat, nggak sendiri tentunya saya. Saya bersama Mas Odi. Halo teman-teman semua, halo Nana. Halo Mas Odi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, kabarnya pada hari ini sangat luar biasa meskipun agak capek-capek sedikit. Alhamdulillah. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum tahu Mas Odi, mungkin Mas Odi bisa perkenalan lagi nih di sini. Gak tahu saya. Oke, baik. Kita perkenalan dulu ya. Kenalin semuanya, aku Odi Zainal Makhali, biasa dipanggil Odi. Ya, asal dari Tulungagung, Jawa Timur di ujung selatan, dari Prodi 01 angkatan 2019. Fisik. Oke, terima kasih. Mungkin mau tanya yang pertama nih, untuk Mas Odi ini karena tadi agak-agak capek gitu, kesibukannya apa aja nih? Untuk kesibukan ya saat ini yang jelas selain berkuliah, karena yang memang mahasiswa pastinya jelas kuliah, buka LMS, terus kemudian cek-cek materi, tentunya juga aktif di organisasi selaku menaungi badan eksekutif mahasiswa ya sebagai presiden BEM tentunya, dan juga ada sedikit aktivitas mungkin ya bikin karya sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin kalau tadi ada kesibukannya perkuliahan, terus habis itu ada organisasi dan juga bikin-bikin karya, itu mungkin bisa gimana sih cara ngasih cara bagi waktu gitu antara perkuliahan, organisasi dan juga yang lainnya gitu? Masalah bagi waktu ya sebenarnya ini saya sangat sering ya mendapatkan pertanyaan ini perihal membagi waktu antara berkuliah dan berorganisasi serta mungkin kesibukan yang lain ya dari teman-teman. Utamanya ini untuk teman-teman yang baru masuk kuliah mungkin ya, biasanya bingung nih mau ngapain ketika kuliah, terus kemudian akhirnya memutuskan untuk ikut organisasi dan bingung bagi waktu. Kalau dari saya sendiri yang jelas kita punya skala prioritas ya tentunya dalam perihal apa yang akan kita kerjakan sehari-harinya. Nah biasanya itu kalau dari saya sendiri adalah dengan nyusun jadwal ya, nyusun jadwal nanti kegiatannya apa saja, terus kemudian untuk masalah kuliah juga itu yang utama itu kita harus benar-benar mengerti tugasnya itu nanti apa. Jadi kalau untuk masalah membagi waktu sebenarnya itu dikembalikan kepada kalian sendiri nyamannya seperti apa. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin tadi menyinggung tentang karya-karya. Kalau boleh tahu, mungkin di sini teman-teman ingin tahu nih karya apa gitu dari Mas Odi. Gitu. Karya ya kalau saya sendiri ini karena hobinya mungkin desain ya sebagaimana track record di dunia per-PDB dan kominfo-kominfoan ya mungkin kita biasanya buat ya coret-coret di laptop lah, terus kemudian bikin apa namanya ya poster atau tulisan-tulisan gitu saya juga bikin sih. Oke, tapi belum ada novel ya? Belum. Oke. Bukan, atau jangan-jangan seperti itu. atau mungkin jangan-jangan ini dari Mas Odi nih desainnya ini. Bukan. ada sendiri sudah bisa. Oke, nah ini desain-desain dari Mas Odi ya. Ya mohon maaf ya nanti jika podcast ini diboikot. Jadi biasanya saya itu coret-coret dulu apa namanya ya jarang update. Untuk yang atas-atas ini berangkat dari keresahan aja sih sebenarnya. Berangkat dari keresahan kita mengekspresikan okay. Diri melalui ya seperti itu. Pakai aplikasi terus desain seperti itu. Bagus banget. Mungkin buat teman-teman di sini bisa kali ya mencontoh Mas Odi ini meskipun sibuk tapi juga bikin-bikin karya gitu. Nah ini gimana sih kalau misal dari Mas Odi ini ada tugas mendadak gitu dari perkuliahan tapi juga dibarengin juga kegiatan organisasi pada hari itu juga. Biasanya kayak gimana gitu? Kalau untuk masalah perkuliahan dan
ini ya, ini kayak screen panitia ya kita ya. Kalau begini ini Biar bau-bau teman-teman screening ya. biar teman-teman tahu Mas, gimana sih tipsnya dari Presbem Ya, ini gitu. biasanya kalau pertanyaan seperti ini nanti ya kembali lagi skala prioritas ini ya. Jawabannya mungkin secara formalnya seperti itulah ya, kebiasaannya seperti itu. Tapi ketika memang ada deadline perkuliahan dan juga ada kegiatan organisasi yang harus kita lakukan, maka yang utama ya pasti dahulukan ini dulu, kuliahnya. Dahulukan kuliahnya, lihat dulu deadline-nya malam, pagi, siang. Nah, untuk kegiatan kan biasanya kita kan punya apa ya, punya teman-teman lah yang ada di sana. Kalau untuk tugas kan saya kira satu orang mengumpulkan masing-masing lah, mengumpul masing-masing. Nah, jadi kalau masalah urgensitas ya, ketika ditanya pilih mana sih antara kuliah atau organisasi, ya yang utama tugas-tugas kita sebagai mahasiswa harus tetap kita penuhi. Terus untuk kegiatan organisasi juga sampai keteteran istilahnya seperti itu. Betul banget. Buat teman-teman di sini yang mau ikut organisasi terus, tapi jangan lupa sama tugas kuliahnya ya teman-teman. Karena tadi kesibukannya sangat-sangat padat gitu kan, tentang perkuliahan, tentang organisasi. Kalau boleh tahu nih, ini agak ranah ke pribadi kali ya. Ada support system nggak dari Mas Odi ini? Ini support system seperti apa ya maksudnya? Ya terserah, dari teman, dari mungkin ada seseorang gitu. Kalau masalah itu ya sebenarnya support system utama dari kita itu kan pasti keluarga lah ya, keluarga yang mensupport lah tentunya. Ambil aman sebetulnya ini. Iya, pastinya dari keluarga yang support. Kalau untuk teman saya kira ya pasti ada lah. Kalau untuk mengarah ke yang lain belum ada. Oke, mungkin buat ini yang nonton ini di sini bisa kali nggak sih ya? Boleh. Ya nanti kontak aja ya, bisa melalui DM Instagram. Ya di sini tadi ada Instagramnya teman-teman, jadi nggak apa-apa DM aja. Mungkin Mas Adi nanti bisa bales kan ya? Boleh. Tapi kadang balesnya lama. Karena sibuk Yang tadi. Nggak sibuk juga sih ya, faktor inilah kuota. Oh, Ya, oh ini kuota dari Kemendikbud masih kurang ya? Sebenarnya iya. Nah, kalau boleh ya Pak Nadim ya, mungkin nanti bisa ditambahkan agar kami kan juga aktif bersosial media seperti itu. Seperti teman-teman ini kan nanti lihatnya juga mungkin dari YouTube gitu kan. Ini kan juga Menghabiskan pembelajaran kuota ya? juga kan. Iya, sebagai betul. Pembelajaran pastinya kalau bisa ya ada ditambah gitu. Oke, betul, buat Pak Nadim nih mungkin bisa ya Pak Nadim ya. Dari PPNS ini meminta bantuannya. Iya, Pak. Nah, mungkin tadi tentang support system udah, sekarang mau balik lagi nih, mau ke perkuliahan. Kalau misal Mas Odi ini sebagai presbem ini tipe yang ngerjain kuisnya, kan biasanya ada DA, daily assessment, daily ya, assessment, betul. Nah, itu untuk buka LMS-nya itu nunggu-nunggu sampai menumpuk di 1 minggu atau tepat waktu gitu. Ya gini ya, kalau berbicara masalah daily assessment ini kan sebagai bukti kehadiran aja ya teman-teman. Kalau idealnya kita itu harus mengerjakan sesuai dengan jam waktu perkuliahan seperti itu. Tapi kadang kan karena kesibukan ataupun aktivitas lain yang mengharuskan kita tidak bisa membuka LMS ataupun belajar di hari itu, ya mungkin ada beberapa yang menumpuk. Tapi bukan dijadikan kebiasaan, juga bukan dijadikan alasan juga untuk tidak berkuliah tepat waktu. Oke, ini sebetulnya online ini membuat senggang kali ya Mas ya? Online ini saya kira membuat ya apa ya, benar sih yang dikatakan, membuat kita bisa multitaskingnya lebih banyak. Kan generasi sekarang ini kan beda ya dengan generasi di masa lalu, bahwa kita yang generasi milenial yang dikatakan adalah generasi Z ya. Kalau ya, Iya, generasi Z itu kan multitasking itu salah satu skill yang dimiliki. Jadi dengan adanya online ini kita bisa sedikit lebih apa ya, bisa multitaskingnya itu bisa lebih banyak. Kalau dulu saya kan juga pernah berkuliah offline meskipun 1 semester ya.
jam 8 pagi sampai jam 4 sore, bahkan kadang ada yang sampai jam 10 malam. Itu kan banyak apa ya, waktu kita terkuras untuk belajar dan juga mencari ilmu di sini. Namun dengan kondisi online ini sudah berjalan 2 semester lebih, kita bisa ya produktivitasnya juga bisa dialihkan ke hal yang lain. Mungkin salah satunya dengan berkarya dan juga mengikuti organisasi tadi, seperti itu. Oke, untuk Mas Odi ini udah merasakan offline sebetulnya. Kalau dari saya sendiri sih belum sama sekali ya. Belum ya? Iya. Masuk tahun 2020 ya? Iya, iya. kebetulan di sini teman-teman juga masih nggak ada yang offline sih. Nah, untuk tadi mengenai kuis ataupun dari assessment itu, sebetulnya nih dari Mas Odi ini butuh info nggak dari teman-teman yang lain gitu. Biasanya kan kalau ya tahu sendiri ya, buat teman-teman yang online tuh biasanya info dong di grup, info rek. Kalau Mas Odi ini gimana? Kalau saya sendiri ya, kalau saya itu jarang gitu kalau minta info. Soalnya dari teman-teman yang lain pasti sudah ada yang send duluan info. Oh, tapi Jadi, tetap dipakai itu. ya dilihat buat referensi kan ya. Kalau misal belum mengerjakan gitu kan, ada yang ngirim. Lah kalau dikasih kan kita harus Alhamdulillah, menerima. Namanya iya. rezeki kan tidak boleh ditolak. Iya, betul ya, sih Mas, betul. Ngapunten ya Pak, Bu. Maaf ya Bapak dan Iya, juga Bapak Ibu. dosen. Iya. Nah, karena tadi Mas Odi ini mengerjakan sendiri, meskipun tadi ada yang di grup itu udah nge-send duluan nih. Kalau misal ditanya tentang prioritas perkuliahan dan juga organisasi, menurut Mas Odi ini lebih prioritas yang mana sih gitu? Prioritas itu tadi ya. Ya. Sebenarnya kita kembali ke yang tadi ya, yang awal tadi kan juga sudah dijelaskan. Kondisi idealnya memang harus seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri, karena memang ini amanah yang diberikan oleh teman-teman semua, teman-teman PPNS ini harus benar-benar dijaga. Saya kira kalau dari saya sendiri mengambil pandangan bahwasannya organisasi ini harus terus berjalan seperti itu, dengan tidak melupakan tugas kita sebagai mahasiswa, tentunya berkuliah, dan tunjang lagi dengan kondisi online ini mempermudah untuk melakukan hal tersebut. Sehingga kalau ditanya prioritas mana sih, sebenarnya harusnya kita tidak bisa ya, itu kan sudah dua fungsi yang sama-sama berjalan. Jadi apa namanya, seoptimal mungkin kita jalankan keduanya agar tidak ada yang terlewat, itu saja sih. Oke, jadi Mas Adi ini nggak bisa ya dibanding-bandingkan gitu antara perkuliahan dan juga organisasi, harus sama-sama berjalan gitu kan ya? Karena itu semua akan saling melengkapi. Kalau kita kuliah ini kan mungkin belajar hard skillnya ya, pengetahuan mengenai prodi-prodi yang kita tempuh, masa studi yang kita tempuh. Kalau di organisasi kan kita belajar kalau teman-teman mengatakan sih soft skillnya, mungkin dari kepemimpinan, terus manajemen dan sebagainya, seperti itu. Yang itu nantinya akan saling melengkapi untuk di kehidupan yang akan datang di dunia pasca kampus, seperti itu. Oke, itu mungkin tadi sedikit spoiler nih tentang manfaatnya ikut organisasi, atau apa aja sih lagi manfaatnya yang untuk jangka panjangnya, atau buat teman-teman di sini biasanya mahasiswa baru nih kayak mau ikut organisasi A, B, C sebanyak-banyak mungkin agar kayak bisa manfaatnya nanti di kemudian hari gitu. Nah, itu mungkin dari Mas Odi yang udah Mas Odi rasakan, ini manfaatnya apa aja gitu? Manfaat berorganisasi ya, mungkin boleh, kalau boleh ya saya cerita dulu ya pengalaman selama organisasi di PPNS. Nah, mulai maba dulu saya masuk sebagai mahasiswa baru di tahun 2019 itu ya mungkin sama yang seperti yang dikatakan Nana tadi, apa namanya, ingin mengikuti organisasi ini seperti itu. Nah, sama saya dulu ketika maba juga istilahnya adalah mencari tahu organisasi apa saja yang ada di PPNS yang sekiranya bisa saya ikuti, dan itu juga menunjang untuk apa namanya, pengetahuan dan juga dari skill diri tadi ya. Nah, kemudian di tahun tersebut saya mendaftar pernah ikut UKM juga 2 UKM, terus kemudian di organisasi pertama itu mengikuti SKI PPNS ya. Terus kemudian dari SKI itu ada open recruitment di BEM, akhirnya berproses terus di BEM hingga sampai sekarang ini.
Nah, untuk manfaat yang saya rasakan, saya kira cukup banyak yang kita dapatkan, teman-teman. Lebih dari kalau biasanya kan ya, kalau teman-teman ditanya waktu screening apa sih alasannya ikut organisasi ini, biasanya kan Iya, gitu ya. betul, Nana, betul. Nana dulu juga pernah ditanya gitu Iya, ya. Apa sih alasannya gitu? Alasannya biasanya ya mencari relasi, mas. Terus kemudian ingin mengembangkan diri lah, seperti itu. Nah itu semua bisa teman-teman dapatkan dalam mengikuti organisasi ya. Nggak cuma organisasi kemahasiswaan aja sih, sebenarnya banyak kan istilah organisasi itu kan juga istilahnya adalah kumpulan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Jadi untuk manfaatnya sendiri yang sudah saya rasakan selain dari relasi dan juga menambah wawasan tadi, di sini juga banyak teman-teman. Seperti ketika kita ada di BEM ini ya, di BEM kita nanti bisa lebih dekat untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di kampus. Seperti misal dari Bapak Wakil Direktur, kemudian dari Bapak Direktur juga, terus dengan stakeholder terkait yang ada di kampus yang ya insya Allah itu nanti kalau kita dikenal ya sama pihak-pihak kampus ini juga istilahnya juga mempermudah kita nanti di pasca kuliah ini. Nah terus yang saya rasakan pastinya support atau bantuan serta juga ada pembelajaran dari kita saling bertukar pikiran dengan baik yang sesama angkatan, kemudian dari kakak tingkat dan juga dari adik tingkat, itu juga menambah wawasan baru kita mengenai suatu permasalahan atau problematika. Dan juga di sini kita juga dilatih untuk bisa menjadi seorang problem solver, karena setiap hari tidak dapat dipungkiri pasti kita memiliki masalah dalam kehidupan ini. Nah, salah satunya untuk melatih pemecahan masalah itu dengan teman-teman ikut berorganisasi seperti itu. Nah, untuk manfaat jangka panjangnya seperti apa? Kalau dari saya sendiri belum bisa menjelaskan jangka panjangnya nanti seperti apa. Cuman dari orang-orang yang saya ketahui yang pernah dulunya berproses mengikuti organisasi kemahasiswaan, baik itu UKM juga, itu rata-rata ya di dunia pasca kampusnya nanti dengan soft skill yang dimilikinya insya Allah akan mempermudah kita di masa yang akan datang, baik dalam mungkin nanti pekerjaan ataupun teman-teman mau berwirausaha. Itu kan juga pastinya tidak lepas dari yang namanya ilmu manajemen. Itu salah satu hal yang saya kira saya dapatkan melalui organisasi. oke, banyak sekali manfaatnya teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini mahasiswa baru terutama yang masih bimbang nih mau ikut organisasi apa atau nggak mau sama sekali gitu. Coba deh nanti bisa merasakan manfaatnya nih seperti kayak yang Mas Odi bilang gitu kan. Nah, karena Mas Odi ini udah melalui banyak organisasi gitu kan, dari yang SKI sampai UKM dan sekarang di BEM dan menjadi Pres BEM gitu kan. Nah, menurut Mas Odi sendiri, hal yang terpenting dalam organisasi itu apa gitu Mas? Ya, untuk hal yang terpenting dalam organisasi ya sebagaimana yang kita ketahui hanya satu kata saja sebenarnya. Yang penting dari organisasi itu adalah manajemen. Manajemen ini nanti luas cakupannya, dari kita memanajemen diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita dalam suatu organisasi tersebut. Kalau dalam istilah Jawa mungkin kemarin juga sempat disinggung dalam kegiatan yang diadakan BPNS ya oleh Cak Nun, itu adalah sedulur papat lima panjang seperti itu. Jadi kita bisa menempatkan diri bagaimana kita memposisikan diri dalam ilmu manajemen itu, terus bagaimana kita membagi waktu, bagaimana kita untuk mengikuti tetap bisa mengikuti perkuliahan walaupun dengan aktivitas organisasi yang cukup banyak. Terus kemudian juga tentang manajemen orang. Kalau sekarang saya kira untuk di jabatan yang ada sekarang yang saya miliki, hal yang terpenting adalah bagaimana kita manajemen orang, manajemen massa, manajemen orang lain, agar hal itu sejalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan juga visi misi bersama dari suatu organisasi tersebut. Jadi kalau dikata yang terpenting ya itu manajemen. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kalau teman-teman ya tadi karena ini kebanyakan mungkin mahasiswa baru nih yang sedang mencari-cari mau masuk kemana dan juga mau ngapain di kampus PPNS ini. Mungkin
Mas Sodi bisa nge-spill sedikit nih organisasi yang ada di PPNS ini apa aja gitu. Mungkin teman-teman ingin join gitu atau mungkin mendaftar gitu. Ya, jadi untuk organisasi di PPNS sejauh ini ada banyak teman-teman yang bisa teman-teman ikuti ya. Salah satunya adalah dari BEM, BEM yang kita lakukan sekarang itu dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus kemudian nanti juga ada Dewan Perwakilan Mahasiswa. Terus kemudian ada juga lembaga minat bakat. Di sini PPNS memiliki lembaga minat bakat untuk permasalahan atau menaungi di bidang UKM. Nah, UKM ini juga salah satu organisasi yang bisa teman-teman ikuti untuk kegiatan mahasiswa. Nanti ada banyak ragamnya. PPNS memiliki 20 UKM yang multi sektor lah ya. Ada yang bergerak di bidang keolahragaan, terus kemudian outdoor, terus ada yang bela diri, ada yang dalam bidang riset juga ada. Nanti bisa teman-teman ikuti. Nah, selain itu kita juga memiliki kerohanian, ada dua di sini, yaitu si kerohanian Islam atau biasa dikenal SKI PPNS. Terus kemudian ada si kerohanian Kristen yang dikenal sebagai SKK PPNS. Terus kemudian juga ada himpunan mahasiswa. Nah, kalau untuk himpunan mahasiswa ini setiap prodi ada, teman-teman silahkan nanti bertanya kepada kakak tingkatnya masing-masing ya. Mungkin gimana sih Mas untuk kita bisa mengikuti organisasi, atau sekiranya organisasi apa sih yang cocok dengan diri saya. Nah, teman-teman bisa menggali informasi di sana. Mungkin nanti bisa scroll juga ya Instagramnya dari ormawa-ormawa yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk PPNS sendiri nanti ada di Instagram juga, di sana teman-teman bisa mengetahui. Nah, dan juga dalam waktu dekat ini mungkin akan banyak organisasi mahasiswa yang melakukan istilahnya adalah open recruitment untuk ya regenerasi. Jadi saya harap teman-teman di sini silahkan nanti memilih apapun organisasi yang teman-teman pilih, asalkan itu teman-teman mampu untuk mengikutinya dan jangan memaksakan diri seperti itu. Karena Khalifah Umar bin Khattab itu pernah berkata bahwasannya kita itu tidak boleh memaksakan diri kita sendiri, karena bagaimanapun kalau memang ini ada istilah menyangkut dengan religius juga ya. Kalau itu memang sudah takdir kita ya, jangan itu tidak akan bisa lari dari kita seperti itu. Ya mungkin kalau teman-teman di sini punya cita-cita ingin menjadi ketua organisasi, menjadi mungkin menjadi menteri-menteri di BEM atau seperti apa, ya silahkan nanti teman-teman daftar di BEM, terus ikuti prosesnya. Yang terpenting dalam mengikuti organisasi itu sebenarnya bagaimana teman-teman bisa dan mau untuk berproses, dan hingga nantinya kalau memang dirasa itu sudah mencukupi, pastinya untuk masalah posisi ataupun apapun itu akan menjadi perhatian seperti itu. Oke, nah betul banget. Mungkin harus dari awal itu niat kali Mas ya, niat dan yakin gitu. Betul sih. Nah, karena kita sudah tahu nih bahwa Mas Odi ini selaku Presbem gitu kan. Saya mau tahu nih, atau teman-teman di sini juga mau tahu motivasinya menjadi Presbem, ataukah yang awal itu keinginan sendiri atau dicalonkan, apa dipaksa? Ini kan teman-teman juga bingung nih, kok tiba-tiba ini ada Mas Odi sebagai Presbem gitu. Mungkin bisa di-spill sedikit nih. Ya baik, terima kasih ya. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya, apalagi ketika dulu waktu proses pencalonan, motivasinya apa sih sebenarnya kok berani mencalonkan diri sebagai presiden BEM di PPNS. Sebenarnya satu ini, karena keinginan yang kuat dari dalam hati. Sebagaimana Soekarno juga pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh semesta akan membahu mewujudkannya. Jadi kalau ditanya motivasi terbesar apa sih, kita juga selain dari keinginan tersebut pastinya berkaca juga dengan kondisi yang ada di sekitar. Nah, saya kira BEM PPNS ini perlu melakukan suatu nilai-nilai yang mungkin kita tanamkan dalam BEM PPNS ini, transformasi salah satunya ya, perlu melakukan transformasi, apalagi di masa yang saat ini berjalan. Saat ini kondisi organisasi mungkin sedang mengalami penurunan, tidak bisa performanya tidak setinggi ketika
offline dulu dan juga dari minat mahasiswanya. Itu saya tertantang untuk bagaimana kita membuktikan bahwasannya organisasi atau BEM ini tetap bisa survive dalam masa yang mungkin bisa dikatakan darurat seperti ini. BEM tetap bisa survive, salah satunya adalah melakukan transformasi tersebut, dan saya kira saya akan bisa melakukannya, dan juga dengan dukungan dari teman-teman pastinya, karena dalam suatu organisasi kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pastinya untuk menyongsong suatu perubahan atau suatu cita-cita yang besar, itu kita perlu dukungan atau yang dikatakan tadi sebagai support system seperti itu ya. Itu dukungan dari berbagai pihak, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden BEM, dan alhamdulillahnya mendapatkan kepercayaan dari teman-teman semua, sehingga ya sampailah di titik yang seperti saat ini. Oke, berarti keinginan diri sendiri ya Mas. Ya. Jangan-jangan ini dipaksa nih, beneran tak? Oh enggak, kalau dipaksa ya. Ya kalau boleh sedikit spoiler ya, sebenarnya iya, ini berkaca di pengalaman organisasi saya di tingkatan sebelumnya ya. Di dulu waktu SMK juga saya pernah mengikuti OSIS. Saya itu start organisasi teman-teman itu baru waktu SMK. Saya kan dari SMK, waktu SMK. Sebelumnya itu ya seperti ya udah seperti siswa biasa kalau dulu ya, waktu SD SMP gitu ya udah terus datang sekolah, pulang belajar, datang sekolah, pulang belajar. Tapi di satu titik saya merasakan bahwasannya hidup ini kayak monoton sekali kalau cuman kita sebagai penuntut ilmu, mencari ilmu itu hanya melakukan aktivitas seperti itu. Dan juga orang-orang yang kita kenal kan tidak akan jauh-jauh dari dalam kelas itu kalau kita tidak mau berkembang. Salah satu perkembangannya kan dengan organisasi ini. Nah jadi kalau dikatakan dipaksa enggak juga. Jadi tetap keinginan dari diri saya sendiri. Dulu ketika di OSIS saya itu pernah berkeinginan juga menjadi ketua seperti itu. Tapi ya mungkin karena ini ya, karena memang baru terjun di dunia organisasi, masih banyak penyesuaian, akhirnya belum mendapatkan istilahnya adalah kesempatannya belum dapat. Dan akhirnya ketika masuk di BPNS ini saya ingin membuktikan sebenarnya ini men-challenge diri saya sendiri. Oleh karena itu tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan alhamdulillahnya lingkungan juga mendukung, akhirnya mencalonkan seperti itu. Oke. Nah, mungkin kalau berarti ini Mas Odi tipe orangnya kalau misal gagal mencoba lagi gitu ya? Iya pasti. Nah itu teman-teman, mungkin buat motivasi teman-teman juga nih, kalau misal teman-teman gagal di open recruitment A mungkin, nah kita bisa cari lagi kan kita juga di PPNS ini sangat banyak juga kan organisasinya gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, mungkin teman-teman di sini mau di organisasi A, B, C gitu. Ini seperti Mas Odi ini kan sangat banyak sekali nih sebelum menjadi Presbem nih kan. Nah terus ini karena Mas Odi ini udah semester 5 kan ya? Ya sudah semester tua. Tahun ketiga persiapan OJT juga. Benar. Nah itu ada perkuliahan dan juga organisasi. Mungkin Mas Odi pernah ngerasa capek nggak dari kegiatan ini gitu? Kegiatan ini ya kesibukan yang dijalani selama perkuliahan organisasi ya. Kalau capek ya manusiawi. Kalau saya bilang nggak capek, bukan manusia kan. Iya betul, robot nanti. Begini, saya pernah dengar dari salah satu dari seseorang itu pernah berkata, kehidupan mahasiswa selama berkuliah itu ada tiga. Jadi kamu itu bisa ambis di akademik, di organisasi, dan juga tidur. Nah, kita sebagai mahasiswa itu hanya bisa memilih 2 dari 3 hal ini. Kalau bisa 3-tiganya itu ya tidak manusiawi itu tadi. Jadi teman-teman di sini aktif banget berorganisasi, ya aktif di kelas, terus bisa mendapatkan waktu tidur yang cukup, itu nggak mungkin. Jadi pasti ada kelelahan yang dihadapi. Namun
ya kembali lagi ya bagaimana kita memanajemen diri kita agar tidak berlarut-larut dalam kecapean itu tadi. Nah, salah satunya adalah dengan apa namanya ya support system dari teman-teman kita itu kan bisa menaikkan semangat gitu, semangat untuk terus tetap menjalankan fase perkuliahan ini dengan mengikuti ragam organisasinya seperti itu. Kalau biasanya nih teman-teman atau mahasiswa di sini yang sedang nonton tuh kayak support system itu seseorang gitu kan, biasanya kayak gitu sih kalau misal apalagi menambah semangat, menambah motivasi gitu. Kalau teman-teman itu kalau teman-teman aja nih ya, itu kayak ya udah wis teman-teman aja gitu, nggak yang spesial gitu. Beneran nih Mas Odi ini beneran nggak punya dah? Nggak ada. Ya, Nggak ada kok. Masih open. Masih open. Masih open. Nanti ada posternya di sini, open recruitment buat jadi itunya Mas Odi ya, support systemnya Mas Odi gitu. Nah, balik lagi tadi Mas Odi itu asalnya dari Tulungagung ya kan? Yeah. Nah, karena kesini ini berarti istilahnya merantau gitu kan, merantau jadi mahasiswa. Nah, karena Mas Odi juga udah tahun ketiga di sini, gimana sih cara tips-tips mengatur pengeluaran makan ataupun yang lainnya gitu, kayak gimana? Tips mengatur ini keuangan ya? Ya, pengeluaran. Ini kembali lagi ke ilmu manajemen. Manajemen keuangan. Sebagai mahasiswa rantau ya pastinya kita sedikit tirakat seperti itu, bisa dikatakan ya, harus kan kalau orang yang bermukim ya bisa lah di rumah terus nanti kan kebutuhannya bisa tercukupi. Untuk manajemen masalah finansial sendiri yang kita lakukan, kalau dari saya sendiri kita harus membagi antara mana sih itu yang memang benar-benar kita butuhkan. Kalau kita membeli suatu barang itu mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Nah, kalau tips yang pernah saya baca itu, kalau misal teman-teman menginginkan sesuatu ya, membeli barang atau apapun kan ya mungkin sekarang ini dengan adanya marketplace dan sebagainya itu orang-orang cenderung sangat konsumtif seperti itu. Betul. Apalagi dengan adanya event bulanan belanja ini. Nah, kemarin ada 11 gitu Mas. 11 itu. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, itu kalau memang punya keinginan itu di-plan gitu. Menabung kalau memang itu benar-benar teman-teman inginkan dan teman-teman butuhkan. Tapi kalau enggak, kalau cuma ingin ya coba untuk Anda tunda selama 1 minggu untuk pembelian suatu barang. Kalau masih terbayang-bayang berarti itu benar-benar kalian butuhkan, sebenarnya seperti itu. Misal membeli apa ya, ya mungkin salah satu yang ini ya, barang-barang elektronik seperti itu ya, mungkin ya barang elektronik seperti itu kan ya, kalau semua dituruti elektronik itu nggak ada habisnya gitu. Setiap hari ada perkembangan, yang mana prioritasnya. Terus untuk masalah makan dan sebagainya, nah itu juga sedikit mengontrol kalau kita sebagai mahasiswa yang merantau kan, karena juga saya sendiri juga sebagai mahasiswa bidik misi gitu teman-teman, pasti dengan ya apa ya, bisa dikatakan untuk 1 bulan ini juga pas-pasan seperti itu. Kadang juga ada saat-saat sulitnya. Sebenarnya yang paling saya merasa senang itu sebagai mahasiswa rantau itu ketika ada kegiatan secara offline seperti itu, yang dimana saat ini karena ada sangat makan terbatas. Nah, salah satunya konsumsi ini bisa menghemat pengeluaran kita gitu. Jadi dengan online seperti ini ya konsumsinya di rumah saja. Jadi nggak ada gratisan ya. Benar. Tidak dapat dipungkiri teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang ada di sini yang melihat ya, kalau untuk mahasiswa angkatan online ini ya tidak merasakan susahnya mengontrol uang terus mencari makanan atau seperti apa itu. Kalau dulu ketika offline kita itu mengundang istilahnya mengadakan organisasi. Nah, di sini
asalkan ada konsumsinya pasti banyak nanti yang hadir gitu. Apalagi kalau dapat makanan berat gitu. Alhamdulillah banget tuh buat anak kos, bersyukur banget Sangat itu ya. bersyukur pastinya. Eh, biasanya tuh kalau kemarin semester 1 kan offline gitu ya. Iya. Kalau di PPNS ini biasanya kalau ada makan gratis itu di mana? Kalau makan gratis ya kalau di PPNS itu sebenarnya kita ada yang menyediakan etalase dari pihak kampus kalau nggak salah ya. Kita menyediakan di sana itu bebas untuk mengisi dan bebas untuk mengambil. Nah kadang itu biasanya nih itu di hari Kamis kalau nggak salah, di hari Kamis atau ya dari Kamis. Nah kalau untuk di hari Jumat biasanya itu ada di masjid Jumatan, terus ada ya sedikit lah sedekah dari yang masuk ke masjid itu ada makanan di sana juga. Terus kalau kegiatan yang ada konsumsi biasanya itu dari teman-teman SKI itu biasanya ada itu di hari Senin Kamis ya yang berpuasa seperti itu. Kadang ya apa namanya kita sebenarnya di sana, tapi ya tetap harus mematuhi rule-nya. Kalau Senin Kamis ya puasa gitu untuk apa namanya makanan itu. Tapi kita kalau etalase itu ada di PAK. Nggak tahu PAK kan? Nah, Nggak kapan-kapan tahu. ke kampus biar tahu. Ini kampusnya sedang tahap renovasi ya, harapannya nanti teman-teman ketika masuk ke sini sudah bangga gitulah menjadi mahasiswa PPNS. Oke, tapi kalau misal ada makanan gratis tuh ambilnya satu apa lebih nih? Satu. Alhamdulillah, harus Kita berbagi. berbagi dengan yang Berbagi lain. dengan yang lain, betul sih. Nah, karena tadi Mas Odi ini juga merantau gitu kan, terus cari-cari makan. Kalau misal nggak ada gratisan di PPNS itu kan harus cari keluar beli gitu kan. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini mau tahu makanan dan juga minuman favoritnya di Surabaya dari Mas Odi ini apa gitu. Karena kan Mas Odi harus mengirit gitu kan sebagai anak kos gitu. Nah, itu gimana sih? Apa aja gitu? Makanan dan minuman favorit ya. Kalau saya ini tipikal yang ini bisa makan apa saja sebenarnya. Nggak ada yang benar-benar favorit. Cuman kalau masalah apa namanya ini ya yang paling sering kita konsumsi dalam ini ya biasanya ya sesuai dengan harga saja. Kita harus bisa mengontrol sesuai dengan harga. Yang murah itu di sini itu kalau saya boleh sebut ya, kalau saya boleh Iya, sebut nggak apa-apa di sini. warung-warung di sekitar sini yang murah itu kalau dulu saya kan ngekos daerah Keputih itu ada di warung Fadila, terus kemudian Sabeni. Sabeni. Ya, Sabeni itu favoritnya mungkin ya. Terus kemudian ya kadang-kadang sering juga kita apa namanya ya beli-beli yang agak mahal gitu ya, tapi biasanya awal bulan gitu. Buat perbaikan gizi. Nah, buat perbaikan gizi itu biasanya juga, tapi ya rata-rata kalau makan ya cari yang murah. Terus kane itu Iya. kalau di daerah sana ya seperti itu. Dan saya kira apa namanya makanan di sini juga terjangkau. Sebagai warga Tulungagung yang hadir ke sini juga ya nggak jauh beda lah, nggak jauh beda di sana dan juga di sini ya mungkin ada beberapa penyesuaian lah karena memang ini kan di kota. Oke, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sekali di lingkungan kampus ini yang murah-murah gitu Yang kan, murah-murah. yang worth it buat anak kos ya. Ya, banyak. Kalau minumannya biasanya Kalau minuman air putih aja, air mineral. iya sih kebanyakan itu ya paling beli galon lah biar lebih irit juga kan. Oke, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang besok atau entah kapan untuk bisa offline gitu kan, bisa nih dari Mas Adi ada Sabeni, ada warung Fadilah ya, Kane dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa nanti disamperin karena murah-murah banget emang. Nah sebelum terakhir nih Mas Odi, ada pertanyaan nih. Mas Odi ini lebih prefer buat jago satu keahlian aja tapi jago banget atau biasa bisa semua tapi biasa aja gitu? Gini, kalau untuk pertanyaan itu ya, kalau dari saya sendiri memilih
mungkin ini suatu pengetahuan baru ya. Orang tipikal T-shape untuk T. Jadi kita itu kalau bisa punya skill-skill dasar pengetahuan tentang skill dasar itu kita harus punya. Cuman ada satu yang memang diunggulkan. Jadi nggak cuman hanya satu terus jago banget atau bisa semua tapi biasa-biasa aja. Tetap keahlian-keahlian lain perlu kita miliki, tapi ada satu yang lebih menonjol seperti itu sebagai ya salah satunya sebagai branding ya, mungkin ya branding diri ya. Kalau kita bisa semuanya kan kita kan jadi bingung sebenarnya akti oposisi. Iya, nanti mikir-mikir ya. Mikir-mikir untuk perkenalan diri, jadi nggak tahu saya nanti ingin disebut sebagai apa. Nah itu yang sebenarnya perlu teman-teman cari, dan ya kalau boleh mengutip ya biasanya dikatakan itu passion Ya, teman-teman harus punya passion. Kalau passionnya sudah ada ya katanya kan ya itu silakan untuk ditingkatkan, tapi jangan meninggalkan skill-skill dasar ya. Misal kalau kita mau ini ya survive di disruption era saat ini ya, yang penuh dengan ketidakpastian ini, ya skill-skill yang saya kira bisa dikuasai oleh semuanya ya salah satunya adalah editing mungkin ya, baik itu ya software yang nggak perlu yang wah gitu, yang penting bisa gitu. Terus untuk masalah juga ini pemecahan masalah dan sebagainya, salah satunya nanti teman-teman ikuti organisasi ataupun kepanitiaan lah kalau memang tidak mau terikat dalam organisasi. Oke, nah ini mungkin yang terakhir kali Mas ya. Karena tadi kita juga udah tahu perjalanannya Mas Od ini kayak gimana gitu kan, organisasi dan sebagainya, tentang manajemen dan sebagainya. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di sini yang sedang menyaksikan gitu kan, yang mau disampaikan nih tentang entah nanti tips atau trik atau apa deh, terserah buat teman-teman di sini. Tips trik sebenarnya gini ya, kalau untuk pesan-pesan ya dari saya sebenarnya gampang sih. Ketika kalian menjalani fase perkuliahan ini, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, karena 4 tahun itu bukanlah waktu yang lama teman-teman. Ini saya saat ini juga masih terbayang baru masuk di PPNS tahun 2019, tahu-tahu sudah semester 5 sudah menjadi di tingkat ketiga untuk perkuliahan. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, carilah relasi yang sebanyak-banyaknya. Mungkin teman-teman tidak merasakan manfaatnya secara langsung atau sekarang, nanti manfaatnya itu bisa teman-teman rasakan di masa yang akan datang. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, dan juga pastinya yakinlah terhadap diri teman-teman sendiri. Karena apa? Karena sebagaimana tadi saya mengutip perkataan dari Bung Karno ya, dari Soekarno, bahwasanya jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh semesta akan membutuhkan. Intinya adalah bagaimana kita bisa menebar kebermanfaatan untuk sesama, dan juga tidak melupakan hakikat kita sebagai mahasiswa dan sebagai manusia. Seperti itu. Oke, terima kasih buat Mas Adi. Oh, ini ada terakhir nih buat asik-asikan aja. Pres Adi punya meong nggak? Nggak punya ya kalau meong ya, tapi ini masih bisa panjang lagi kan ya durasinya ya. Mungkin sedikit cerita aja lah ya. Kalau meong ini nggak punya saya, peliharaan sendiri. Nah itu, tapi di kosan yang sekarang kan di Kejawan Putih. Nah itu banyak, apalagi teman saya yang satu kosan itu dia hobinya itu mengoleksi kucing lah bisa dikatakan. Nah, dan juga ya kucingnya banyak itulah, kadang juga masuk ke kamar saya lah ini lah buat mengacaukan segala hal gitu. Nah kadang itu kita ini ya kalau dibilang terganggu ya sedikit lah kalau ada kerusuhan yang disebabkan oleh si meong ini, tapi juga karena comel ya, mungkin ya karena comel itu kan menjadi ya cukup suka gitu. Oke. Kalau suka, tapi kalau punya tidak punya.
Oke, mungkin nanti kalau Mas Odi ini ulang tahun bisa kali di kado kucing ya. Ya silahkan, silahkan. Saya ulang tahun nggak pernah dapat kado. Oke, nanti hubungin nomor di sini kali nanti ada kado buat Mas Odi ya. Ya boleh boleh, silahkan bisa melalui kominfo juga ya. Oke. Oke, mungkin itu perbincangan kita gitu ya mengakhiri ini. Terima kasih banget buat Mas Odi karena udah ikut atau mau sharing-sharing di sini buat podcast kita gitu kan. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow Instagram IG BMPPNS dan juga nanti di YouTube juga ada. Mungkin itu aja. Mas Adi mau say Ya, bye mau say bye. goodbye ya. Ya. Jadi gini teman-teman, apa namanya? Karena memang waktu yang tidak banyak juga, jadi sharing-sharingnya apa namanya mungkin cukup sampai di sini, dan juga terima kasih dari Nana telah membersamai untuk podcast ini. Nah, saya harapkan nantinya bakal muncul obrolan-obrolan lagi ya yang mungkin bisa kita lanjutkan mengenai ya apapun itu, dan juga saya harap dari teman-teman bisa lah subscribe juga ya gitu. Iya, harus ya. Terus follow, terus nantikan juga episode-episode dari Terakes yang akan datang seperti itu. Oke, terima kasih. Itu dia perpisahan kita untuk episode pertama ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih. Arek kapal. Bye bye semuanya. See you. See you.